Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan yang mulia ini, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayahnya sampai hari ini kita masih diberi kesehatan lahir dan batin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi bertemu dengan kami kelompok 5 kelas 1A Prodi PGSD UPI Kampus Sumedang. Dan di kesempatan ini, izinkan saya dan rekan-rekan saya untuk menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Ibadah dan Takwa. Dalam Islam, ibadah tidak hanya terbatas pada ritual-ritual tertentu seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Tetapi juga ibadah mencakup segala aktivitas yang dilakukan dengan niat yang baik dan untuk mendapatkan ridho Allah. Sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia mempunyai kewajiban untuk beribadah kepada Allah, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ibadah itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu ibadah madlah, ibadah ghair madlah, dan ibadah wajhain. Ada beberapa bentuk peribadatan yang harus kita laksanakan. Di antaranya, 1. Sholat. Sholat yang selalu dilaksanakan oleh kita semua sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 2. Puasa. Puasa berarti menahan diri dari makanan, minuman, hubungan perkawinan, dan segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari matahari terbit sampai terbenam. Puasa terbagi menjadi 2, ada puasa wajib dan puasa sunnah. 3. Zakat. Zakat dibagi menjadi 2, yaitu 1. Zakat fitrah, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. 2. Zakat mal, yaitu zakat harta yang wajib dikeluarkan seorang muslim sesuai dengan nisab dan haulnya. 4. Haji. Haji itu ialah menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat tertentu. Haji ini wajib dikerjakan oleh orang muslim yang sanggup melakukannya di masa-masa tertentu. Nah, ibadah haji itu dilakukan dalam bentuk-bentuk kegiatan-kegiatan yang dikerjakan secara fisik berupa ihram, tawaf, sa'i, wukuf, mabit, melempar jumroh, dan tahalul. Dan ibadah ini memiliki fungsi yang baik loh, seperti 1. Sebagai amal soleh yang akan menjadi bekal manusia di akhirat kelak. 2. Sebagai sarana untuk mencari ridho Allah. 3. Ibadah dapat menyembuhkan badan yang sakit, contoh seperti gerakan sholat. Selanjutnya kita masuk ke materi takwa. Takwa berasal dari kata waqo yaqi wikayah, yang artinya menjaga diri, menghindari, dan menjauhi. Dalam Al-Quran, takwa adalah keadaan di mana seseorang taat kepada Allah Azza wa Jalla atas cahaya atau petunjuk dari Allah karena mengharap rahmatnya, dan ia meninggalkan maksiat karena takut akan siksanya. Tidaklah seseorang dikatakan takwa kepada Allah jika dia belum menjalankan kewajiban yang Allah tetapkan dan menunaikan hal-hal yang sunnah seperti yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Takwa terulang dalam Al-Quran sebanyak 259 kali dengan berbagai seperti memelihara, menghindari, menjauhi, menutupi, dan menyembunyikan. Orang bertakwa itu mempunyai beberapa ciri, yaitu seperti orang-orang yang meyakini dan mengamalkan secara garis besar dari poin-poin rukun iman dan rukun Islam. Contohnya seperti selalu beriman kepada Allah, selalu melaksanakan sholat 5 waktu, melaksanakan zakat, dan orang-orang yang sabar, benar, dan jujur pun termasuk kepada ciri-ciri orang yang bertakwa. Takwa adalah kunci untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjadi hamba yang dicintainya. Ibadah dan takwa memiliki keterkaitan yang erat. Ibadah yang kita lakukan dengan ikhlas dan penuh penghayatan akan menumbuhkan rasa takwa dalam hati kita. Sebaliknya, sikap takwa yang kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari akan mempengaruhi kualitas ibadah kita. Ketika kita beribadah dengan penuh kesadaran dan pengharapan kepada Allah, kita akan lebih peka terhadap segala perintahnya dan lebih hati-hati dalam menjaga diri dari perbuatan yang dilarang. Mari kita tingkatkan ibadah kita dan perkuat takwa dalam diri kita masing-masing. Semoga setiap amal yang kita lakukan menjadi sumber pahala dan membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua bisa menjadi hamba-hamba yang taat, beribadah, dan bertakwa serta mendapat tempat di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.